Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi yang dapat hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa memberikan penilaian kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai artikel jurnal dengan judul Public Sector Financial Management and E-Government. Sebelum masuk ke dalam diskusi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Istiawanda dengan NPM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasarita Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, saya Naura Tirtanugraha dengan NPM akhir 194. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzalika dengan NPM terakhir 203. Perkenalkan, nama saya Nadine Bina Bulan Susanto dengan NPM akhir 264. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ringkasan dari bagian introduction atau pendahuluan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana teknologi informasi dan juga komunikasi atau ICT telah mengubah cara kerja sektor publik. Teknologi ini membantu meningkatkan kinerja, menurunkan biaya operasional, memperbaiki transparansi, dan bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, perkembangan ICT juga berdampak pada kualitas informasi keuangan. Hal ini mendorong adanya reformasi sistem akuntansi di sektor publik, misalnya dengan penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual dan penerapan standar internasional seperti IPSAS. Walaupun sempat menuai kritik, reformasi ini tetap dianggap penting untuk kemajuan pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menyoroti dua hal utama, yaitu pengembangan e-government dan juga inovasi akuntansi. Biasanya keduanya ini dibahas secara terpisah, tapi dalam penelitian ini keduanya justru dianalisis secara bersamaan karena ingin menjawab pertanyaan apakah strategi e-government memiliki hubungan dengan inovasi dalam sistem akuntansi. Untuk itu, peneliti menggunakan data dari 33 negara anggota OECD selama tahun 2010 hingga tahun 2016. Negara-negara ini dipilih karena mayoritas sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan juga e-government. Pesan utama atau tujuan utama yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah reformasi e-government dan akuntansi bukan hanya soal perubahan teknis. Kedua hal ini membawa dampak besar terhadap cara organisasi publik dijalankan dan bahkan bisa mempengaruhi sistem ekonomi dan juga politik di suatu negara. Dalam artikel ini terdiri dari 5 bagian. Pertama ada landasan teori dan rumusan. Kedua ada metode penelitian. Ketiga ada hasil penelitian. Keempat ada pembahasan. Dan yang kelima ada kesimpulan dan juga saran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang literatur dan hipotesis. Yang pertama di sini, saya akan menjelaskan tentang theoretical background atau landasan teori. Pada topik pembahasan kali ini, mempunyai tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, partisipasi warga, dan transparansi pemerintah. Nah, di poin selanjutnya ada development stage, yaitu perkembangan e-government. Nah, perkembangan e-government di sini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada e-presence atau situs pasif, yaitu sebuah website pemerintah yang hanya menyajikan informasi dasar yang bersifat non-interaktif dan non-deliberatif. Lalu yang kedua ada e-service delivery atau layanan daring, yaitu fokus pada penyediaan layanan daring. Lalu yang ketiga ada demokrasi atau partisipasi warga aktif, yaitu menargetkan partisipasi warga yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada determinants of e-government maturity, yaitu faktor penentu kematangan e-government. Nah, faktor-faktor ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada ekonomi, contohnya seperti sumber daya keuangan dan PDB. Lalu yang kedua ada sosial ekonomi, contohnya seperti tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan akses teknologi. Lalu yang ketiga ada politik, yaitu contohnya seperti peran politisi yang terpilih.
Selanjutnya ada poin influential factor atau faktor-faktor yang berpengaruh keberhasilan dan kegagalan implementasi e-government. Nah, faktor-faktor ini terdiri dari dua, yaitu enabler dan hambatan. Nah, enabler di sini ada eksternal dan internal. Nah, kalau versi eksternal yaitu kompetisi politik yang mendorong akuntabilitas pejabat dan adopsi teknologi digital oleh warga yang sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi. Lalu kalau faktor enabler internal, yaitu efisiensi pegawai yang terdorong oleh teknologi baru dan kolaborasi intens. Lalu yang terakhir ada hambatan, yaitu berbagai hambatan yang bisa ditimbulkan dari pemerintah, masyarakat, maupun struktur dan budaya yang bisa menghalangi keberhasilan e-government. Jadi, e-government dan manajemen publik ini saling berkaitan. Jadi, diperlukan pendekatan holistik untuk memahaminya, yakni dengan cara melihat hubungan antara e-government, perkembangan teknologi, perubahan organisasi, dan reformasi akuntansi publik seperti IPSAS dan akuntansi akrual. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hipotesis development atau perkembangan hipotesis. Studi ini memakai kerangka Dewes 2009 yang melihat e-government sebagai sistem sosial teknis terbuka yang terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama ada purpose dan role of government atau tujuan dan peranan pemerintah. Penelitian ini menyoroti akuntabilitas dan transparansi dalam e-government yang berkaitan dengan sistem akuntansi sektor publik. Tradisionalnya, sektor publik ini memakai akuntansi berbasis kas, namun banyak negara yang sudah beralih ke akuntansi berbasis akrual yang mengakui transaksi saat terjadinya kejadian ekonomi. Lalu penerapan akuntansi akrual ini juga berkaitan dengan IPSAS yang bertujuan yang pertama ada meningkatkan kualitas informasi, lalu yang kedua mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lalu elemen yang kedua ada interaction and complexity, yaitu interaksi dan kompleksitas. Selain hanya fokus pada aspek teknis, bagian ini menekankan pentingnya faktor sosial seperti kepercayaan dan komunikasi dalam mekanisme tata kelola. Dari laporan PwC 2013 menyebutkan bahwa warga negara adalah penerima manfaat utama dari laporan keuangan berbasis akrual. Sistem akuntansi ini yang kuat dan pelaporan konsisten, misalnya seperti IPSAS, dapat meningkatkan keandalan dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan mengembalikan kepercayaan publik dalam pengelolaan fiskal. Lalu di elemen terakhir yang ketiga ada information management atau manajemen informasi. Bagian ini fokus pada kualitas dan integrasi informasi yang penting dalam e-government yang bergantung pada teknologi dan informasi yang berkualitas tinggi. Kebutuhan akan daya keuangan berkualitas mendorong penerapan IPSAS dan akuntansi akrual yang dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan sektor publik. IPSASB ini bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi yang berkualitas untuk melayani kepentingan publik, karena laporan keuangan adalah informasi utama. Penerapan akuntansi akrual dan IPSAS diharapkan mendukung inisiatif e-government. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan adalah yang pertama, hipotesis pertama, penerapan IPSAS berkorelasi dengan tingkat e-government. Lalu hipotesis yang kedua ada penerapan akuntansi berbasis akrual berkorelasi dengan tingkat e-government. Nah, studi ini menguji kedua hipotesis karena negara bisa menerapkan akuntansi akrual tanpa IPSAS. IPSAS dan akuntansi akrual ini diperkirakan memiliki dampak yang berbeda terhadap tingkat e-government. IPSAS dapat mendukung harmonisasi laporan keuangan secara internasional yang tidak langsung terkait dengan sekedar penerapan sistem akrual. Selanjutnya saya akan mereview bagian research method. Yang pertama yaitu bagian sampel.
Penelitian ini menguji dua hipotesis menggunakan data dari 33 negara OECD selama periode 2010 hingga 2016, yang dipilih karena peningkatan implementasi IPSAS dan akuntansi akrual. OECD merupakan konteks yang relevan karena dukungan kuat terhadap IPSAS dari lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB. Data akuntansi dikumpulkan secara manual dari laporan OECD atau IFAQ tahun 2017 dan situs IFAQ. Sedangkan data e-government diperoleh dari UN e-Government Knowledge Base. Model ekonometrik juga mencakup variabel sosioekonomi dan politik yang diambil dari World Bank, Quality of Government Dataset, dan Database of Political Institution. Selanjutnya yang kedua yaitu Models and Variables. Penelitian ini menggunakan model ekonometrik untuk menganalisis pengaruh reformasi akuntansi sektor publik terhadap perkembangan e-government atau e-gov dan partisipasi digital masyarakat atau EPAD. e-gov adalah indeks yang mengukur kemajuan layanan digital pemerintah berdasarkan 3 komponen, yaitu layanan online, konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Setiap komponen tersebut dinormalisasi agar memiliki skala yang seragam atau tidak ada yang mendominasi. Kemudian dihitung rata-rata untuk mendapatkan satu nilai. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Sedangkan EPAD melengkapi e-gov dengan fokus pada keterlibatan publik dalam pemerintahan melalui platform digital. Sama seperti e-gov, EPAD juga dihitung dari 3 dimensi dan dinormalisasi, lalu dirata-rata. Nilainya juga sama antara 0 dan 1. Dalam PowerPoint terdapat model ekonometrik. Subindeks I dan T masing-masing merujuk pada negara dan tahun. Selanjutnya, simbol B atau yang biasa disebut beta adalah parameter yang akan diestimasi. Simbol NI atau eta sub I merujuk pada heterogenitas yang tidak dapat diamati, yaitu karakteristik khusus yang berbeda antar negara tetapi tidak berubah seiring waktu. Dan yang terakhir yaitu yang simbolnya seperti huruf E atau yang biasa disebut epsilon adalah istilah gangguan klasik. Selanjutnya, dalam jurnal menjelaskan tentang variabel independen utama, yaitu IPSAS dan akrual. IPSAS adalah standar internasional untuk akuntansi sektor publik. Nilai variabel IPSAS diberikan pada setiap negara dari skala 1 hingga 4. Nilai 1 jika negara belum melakukan apapun terkait IPSAS. Nilai 2 jika baru mulai dibahas atau digunakan sebagai referensi. Nilai 3 jika sebagian sudah diadopsi. Yang terakhir nilai 4 jika sudah diadopsi penuh atau standar nasionalnya sesuai dengan IPSAS. Sementara itu, akrual mengacu pada sistem pencatatan dalam akuntansi pemerintahan dan memiliki 3 nilai. Yang pertama nilai 1 jika masih menggunakan sistem kas atau cash basis. Nilai 2 jika dalam masa transisi ke akrual atau memakai sistem campuran. Dan yang terakhir nilai ketiga jika sudah menggunakan sistem akrual penuh. Setiap negara diberi nilai berdasarkan status mereka pada tahun tertentu, dan nilai ini bisa berubah-ubah dari tahun ke tahun kalau negara tersebut melakukan reformasi akuntansi selama periode penelitian. Selanjutnya saya akan membahas bagian yang terakhir yaitu analytical technique. Penelitian awalnya mempertimbangkan estimator fixed effect dan random effect. Namun, hasil uji Breus-Pagan dan Woolrich menunjukkan adanya heteroskedastisitas dan korelasi serial. Selain itu, ditemukan masalah endogenitas akibat penggunaan variabel proxy, penghilangan variabel penting karena multikolinearitas, dan kemungkinan hubungan kausal dua arah antara e-government dan reformasi akuntansi publik. Oleh karena itu, digunakan estimator sistem dua langkah Arellano-Bover tahun 1995 yang lebih efisien dalam kondisi ini, dengan validitas instrumen diuji melalui uji Arellano-Bond 2 dan Hansen. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari statistik deskriptif. Jadi penelitian ini tuh menganalisis data e-government dan e-participation dengan skala 0 sampai 1. Jadi bisa dilihat ya dari tabel 1 deskriptif statusnya, yaitu rata-rata nilai e-government atau e-gov adalah 0,75, sementara rata-rata
E-participation atau e-part adalah 0,61. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa tingkat e-government itu sudah cukup tinggi. Tapi uh, e-participation ini tuh masih bisa ditingkatkan lagi. Pada figur 1 ini tuh bisa dilihat ini tuh menunjukkan bahwa e-government dan e-participation tuh meningkat dari tahun 2010 sampai 2016. Meskipun peningkatan mulai stagnan setelah 2012, itu berarti sebagian besar negara itu telah mencapai tingkat kematangan e-government maksimum sekitar tahun 2011 atau sekitar tahun 2012. Kalau dilihat dari ini IPSES pada tabel 1 ini tuh, dia memiliki rata-rata 2,05 dari skala 1 sampai 4. Arti skala 1 ini tuh dia tidak mengadopsi IPSES, sedangkan 4 dia adopsi penuh. Sedangkan kalau dilihat dari tabel IPSES variable distribution, hanya 18,18% negara yang mencapai level tertinggi IPSES. Sedangkan untuk accrual accounting atau pencatatan berbasis accrual, rata-ratanya itu adalah 2,31 dari skala 1 sampai 3. Kalau dilihat dari tabel variabel accrual variable distribution, sebagian besar negara ini tuh menggunakan sistem ini. Seperti itu. Lalu di sini ada data kontrol lainnya. Sebagian besar negara memiliki akses internet yang tinggi, lalu rata-ratanya itu sekitar 96,51 pengguna internet. 96,51% pengguna internet. Lalu pengeluaran pemerintahan terhadap PDB itu sekitar 26,59%. Tapi ada variasi antar negara. Lalu HDI atau Indeks Pembangunan Manusia rata-ratanya itu 0,88. Jadi ini tuh menunjukkan tingkat pembangunan yang baik. Negara tertingginya itu seperti bisa dilihat seperti negara Norwegia dan Swiss. Kalau negara yang terendahnya itu Meksiko. Lalu CPI atau Indeks Persepsi Korupsi rata-ratanya itu 69,56. Jadi ini tuh menunjukkan level korupsi yang sedang. Sedangkan DEHI atau Indeks Kualitas Demokrasi rata-ratanya itu 58,92 dengan nilai rendah di Meksiko dan tingginya di Swedia. Sedangkan GI atau efektivitas pemerintahan rata-ratanya itu 1,32 yang artinya persepsi terhadap efektivitas pemilihan itu cukup baik. Lalu ada votes atau pemilihan partai politik, ini tuh menunjukkan bahwa mayoritas pemilih ini tuh partai konservatif atau tengah dengan 32,9% memilih partai kiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada distribusi dan korelasi. Jadi pada figur 2 ini tuh menampilkan nilai e-government dan e-participation di berbagai negara. Jadi beberapa negara itu memiliki nilai tertinggi untuk e-government dan e-participation. Negaranya tuh ada negara Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Lalu Turki ini tuh memiliki nilai e-participation yang paling rendah. Jadi pada ini tuh menunjukkan bahwa e-government dan e-participation itu sangat berkorelasi, maksudnya tuh mirip tapi tidak identik. Jadi IPSES ini tuh dan ACRUAS juga berkorelasi tinggi. Namun variabel lain seperti HDI, CPI, GI, dan DHI itu juga menunjukkan korelasi yang cukup tinggi. Namun tidak ada masalah multikolinearitas karena korelasi antara variabel lain itu rendah. Jadi temuan empirisnya tuh IPSES itu berpengaruh positif terhadap perkembangan e-government dan hasilnya itu signifikan secara statistik. Ini tuh mendukung hipotesis bahwa implementasi IPSES itu berkaitan dengan e-government. Di Akros itu juga, dia tuh menunjukkan pengaruh positif terhadap e-government, tapi tidak semua hasilnya itu signifikan secara statistik. Jadi, hipotesis yang kedua, yaitu Akros berpengaruh terhadap e-government, itu tidak sepenuhnya didukung. Seperti itu. Selanjutnya result empirical finding.
tertuju pada tabel 3 dan tabel 4. Tabel 3 menunjukkan bahwa penerapan IPSAS memberikan pengaruh positif yang kuat dan signifikan secara statistik terhadap perkembangan e-government dalam semua model yang diuji, sehingga hipotesis pertama didukung sepenuhnya. Namun, pengaruh dari akuntansi berbasis akrual bersifat campuran. Meskipun beberapa koefisiennya positif, tidak semuanya signifikan secara statistik, sehingga hipotesis kedua hanya didukung sebagian. Selanjutnya tabel 4 yang berfokus pada e-participation dan menunjukkan bahwa baik IPSAS maupun akrual memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi digital, yang khususnya akrual yang menunjukkan signifikansi statistik yang lebih kuat dan konsisten dalam konteks ini. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun IPSAS penting dalam meningkatkan tata kelola digital, akuntansi berbasis akrual bisa lebih berperan dalam meningkatkan keterlibatan digital masyarakat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu conclusion and suggestion. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan konklusi dan juga sugesti dari artikel jurnal Public Sector Financial Management and E-Government yang telah kita bahas. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam part ini itu saya akan menjelaskan beberapa part yang perlu digarisbawahi dari artikel jurnal ini. Oke, jadi yang pertama itu adalah a correlation exists between IPSAS implementation and e-government development, di mana terdapat korelasi antara penerapan IPSAS dan pengembangan e-government. Nah, semakin tinggi tingkat penerapan IPSAS atau standar akuntansi sektor publik internasional, maka akan semakin berkembang pula digitalisasi layanan publik suatu negara. Nah, di sini itu kita bisa lihat di tabel 3 sebelumnya itu memperlihatkan bahwa IPSAS itu berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap EGOV atau indeks e-government-nya. Ini menunjukkan bahwa referensi akuntansi berbasis standar internasional itu mendukung penguatan layanan digital pemerintah. Lalu poin 2 yang perlu digarisbawahi adalah accrual accounting adoption more statistically relevant when considering e-participation. Yang artinya penerapan akuntansi berbasis akrual itu lebih relevan secara statistik ketika dikaitkan dengan e-participation. Nah, akuntansi berbasis akrual itu belum tentu mendorong layanan digital secara menyeluruh. Nah, tetapi secara konsisten itu, dia itu memperkuat partisipasi warga negara dalam layanan digital atau e-participation-nya. Nah, ini bisa dilihat di tabel 4, itu menunjukkan bahwa variable accruals atau status sistem akuntansinya itu punya pengaruh yang lebih kuat dan signifikan daripada EPERT-nya dibandingkan terhadap EGOV di tabel 3-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu, poin ketiga yang perlu digarisbawahi adalah e-government has stalled since 2012, highlighting the need to consider e-participation. Nah, e-government itu mengalami stagnasi sejak 2012 yang menandakan perlunya perhatian terhadap e-participation. Nah, pengembangan e-government di negara OECD itu terlihat melambat sejak 2012, yang artinya pemerintah perlu mendorong aspek partisipatif bukan hanya layanan digitalnya. Ini bisa kita lihat pada gambar 1 yang menunjukkan grafik EGOF yang stagnan, sementara EPART-nya itu terus meningkat, yang menunjukkan bahwa dimensi partisipasi digital semakin relevan untuk dikembangkan. Oke, lalu poin keempat yang perlu kita garis bawah yaitu mengenai socio-economic factors such as perceived corruption, governmental effectiveness, and democracy quality are relevant, di mana faktor sosial ekonomi seperti korupsi yang dirasakan, efektivitas pemerintah, dan kualitas demokrasi itu sangat relevan. Nah, keberhasilan reformasi digital dan akuntansi publik itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial politik seperti tingkat korupsi, efektivitas pemerintahan, dan kualitas demokrasi. Nah, itu bisa dilihat pada tabel 1 dan 2 yang memperlihatkan korelasi kuat antara CPI atau tingkat korupsi, lalu GE efektivitas pemerintah, DK demokrasi dengan indeks EGOV dan EPART. Nah, dalam tabel 3 dan 4 itu juga ada variabel ini tuh juga punya koefisien positif dan juga signifikan. Nah, lalu selanjutnya poin yang perlu kita garis bawahi yaitu adalah bahwa IPSAS provides comparable and reliable data, enhancing transparency and citizen trust, di mana IPSAS itu menyediakan data yang dapat dibandingkan dan andal, yaitu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Nah, standar IPSAS itu menciptakan informasi keuangan yang seragam dan transparan antar negara. Nah, hal ini itu membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publiknya. Nah, itu bisa dilihat dari tabel 1 yang menunjukkan hanya 18% negara yang sepenuhnya mengadopsi IPSAS. Namun, negara-negara ini memiliki indeks EGOV dan EPART lebih tinggi, menunjukkan dampak nyata bahwa IPSAS itu
terhadap kualitas tata kelola digital. Oke, lalu poin selanjutnya yang perlu digarisbawahi yaitu mengenai Ipsos favors e-government and e-participation more than accrual-based system alone. Di mana Ipsos itu lebih mendukung e-government dan e-participation dibandingkan hanya dengan sistem accrual saja. Nah, walaupun akuntansi accrual itu penting, namun standar Ipsos itu memberikan nilai tambah melalui harmonisasi internasional dan kualitas data yang lebih tinggi. Nah, dalam tabel 3 dan 4 itu, Ipsos menunjukkan pengaruh yang lebih konsisten dan signifikan dibanding accruals. Ini menguatkan bahwa Ipsos bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga kerangka kebijakan tata kelola keuangan yang komprehensif. Oke, lalu yang terakhir, poin terakhir yang perlu kita garis bawahi yaitu mengenai adequate technologies should be combined with accounting system to support decision making and stakeholder dialogue. Di mana teknologi yang memadai itu harus digabungkan dengan sistem akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan dan dialog dengan pemangku kepentingannya. Nah, di mana bahwa reformasi digital itu tidak cukup dengan teknologi semata. Informasi yang digunakan juga harus akurat, dapat dipercaya, dan konsisten secara sistem pelaporan keuangannya. Nah, teman-teman, dari beberapa poin, dari 7 poin tadi yang sudah saya jabarkan itu, terdapat conclusion atau konklusi yang sudah tertara di layar, yaitu bahwa studi ini tuh menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi sektor publik internasional atau IPSAS itu memiliki korelasi positif dengan pengembangan inisiatif e-government, yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan sektor publik. Meskipun sistem akuntansi akrual itu juga berkontribusi terhadap e-government, namun dampaknya itu tidak sekuat IPSAS. Nah, temuan ini itu menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi elektronik itu sangat penting untuk memperbaiki efektivitas e-government secara keseluruhan. Nah, selain itu, penelitian ini itu juga menekankan pentingnya mengintegrasikan kemampuan atau kemajuan teknologi dengan faktor sosial untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan penyampaian layanan publik, serta menekankan perlunya pendekatan holistik yang mempertimbangkan baik aspek teknis maupun sosial dengan pengembangan e-government-nya. Oke, lalu suggestion atau sugesti yang perlu dilakukan adalah yang pertama, yaitu pemerintah sebaiknya memprioritaskan adopsi penuh IPSAS untuk meningkatkan transparansi keuangan dan membangun kepercayaan terhadap pemerintahan digital. Nah, adopsi IPSAS itu memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan e-government dan e-participation karena meningkatkan transparansi dan kualitas data keuangan publiknya. Oke, lalu suggestion yang kedua, yaitu strategi e-government itu perlu bergeser dari sekedar penyediaan layanan menuju penguatan partisipasi publik dan keterlibatan warga negara. Nah, karena di sini e-government itu tidak bisa hanya berfokus pada digitalisasi layanan aja atau e-service-nya, tetapi masyarakat itu juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pemerintahan digital. Oke, lalu suggestion yang ketiga, yaitu bahwa reformasi manajemen keuangan publik harus diintegrasikan dengan agenda transformasi digital nasional agar modernisasi sektor publik lebih terpadu dan juga efektif. Nah, di sini jika transformasi digital itu tidak dibarengi dengan reformasi sistem keuangan dan akuntansi, maka efektivitasnya itu akan terfragmentasi. Oke, lalu suggestion yang keempat, yaitu program peningkatan kapasitas perlu dilakukan untuk membekali pejabat publik dengan keterampilan penggunaan teknologi digital dan penerapan standar akuntansi baru. Nah, di sini banyak negara yang belum siap secara SDM dan juga teknis. Nah, maka pelatihan dan pengembangan kapasitas harus menjadi bagian dari strategi nasionalnya. Oke, lalu ada suggestion yang terakhir, di mana perbaikan sosial politik seperti pengurangan korupsi dan peningkatan efektivitas pemerintah itu perlu dilakukan seiring reformasi teknis agar hasil e-government itu dapat bersifat berkelanjutan. Nah, faktor sosial politik itu kan juga berperan penting ya. Nah, maka reformasi teknis itu juga harus berjalan beriringan dengan penguatan institusi dan juga tata kelolanya. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai artikel jurnal Public Sector Financial Management and E-Government. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.